pecinta sepak bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Tak ada kepastian soal Liga 1, Madura United putuskan bubarkan pemain. Madura United segera meluncurkan surat resmi kepada seluruh anggota tim perihal rencana pembubaran akibat ketidakpastian lanjutan kompetisi Liga 1 2020. Terdapat 4 poin pada rencana surat tersebut. 2 diantaranya menjelaskan maksud dan tujuan dari kebijakan manajemen klub untuk membubarkan tim. Kendati demikian, Madura United tetap mengantisipasi jika ada informasi terbaru perihal lanjutan kompetisi. Maka dari itu, surat tersebut tidak permanen, artinya hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu. Diberikan kesempatan kepada pemain untuk mencari klub lain. Bunyi surat Madura United pada poin kedua yang beredar. Bila sudah ada kejelasan dari PSSI dan PT LIB, pemain akan dipanggil kembali sesuai dengan kebutuhan tim. Bunyi poin keempat dari surat tersebut. Meski dibubarkan, Madura United berkomitmen penuhi hak anggota tim. Madura United menyatakan tetap berkomitmen memenuhi seluruh hak anggota tim baik staf pelatih, pemain, dan ofisial meski dibubarkan dalam jangka waktu tertentu. Hal itu dipaparkan secara jelas oleh manajemen klub dalam salinan surat yang tinggal menunggu resmi. Madura United tetap berpatokan pada SK PSSI terakhir yang terbit pada 16 November silam. Seiring hal itu, Madura United juga memastikan tidak akan ada pemenuhan gaji sesuai tahun baru lantaran status tim sudah dibubarkan alias tanpa aktivitas apapun sebelum ada informasi lanjutan perihal kompetisi. Sisa gaji sampai dengan Desember 2020 tetap akan dibayarkan sesuai SK PSSI terakhir. Bunyi surat itu pada poin pertama. Mulai Januari dan seterusnya tidak ada hak gaji. Sambung surat klub pada poin ketiga. Cuaca dingin tak jadi halangan untuk David Maulana dan kawan-kawan jalani TC di Spanyol. Setelah melakukan perjalanan selama 18 jam dari Jakarta ke Barcelona, rombongan timnas U19 disambut dengan suhu berkisar 8 hingga 10 derajat Celcius. Mereka tiba pada Minggu 27 Desember 2020 pukul 10.30 waktu setempat. Meski termasuk dalam suhu dingin dibandingkan dengan yang dirasakan para pemain di Indonesia, mereka memastikan itu bukan halangan. Hal itu disampaikan oleh Kapten Timnas David Maulana. Menurut Novarianto, asisten pelatih Timnas U19, di hari kedua setibanya mereka di Spanyol, David dan kawan-kawan langsung dihadapkan dengan menu latihan. Tidak dalam tempo tinggi, tapi sekedar untuk menjaga kebugaran setelah melakukan perjalanan panjang. Legenda Chelsea puji wonderkid Bayangkara FC di Garuda Select 3. Legenda klub Chelsea sekaligus Direktur Program Garuda Select Dennis Wise memuji 2 pemain bertahan dalam laga uji coba perdana melawan Port Vale U18 Selasa 22 Desember 2020 lalu. Adapun 2 pemain tersebut adalah Ibnul Mubarak dari Penajam Utara, Kalimantan Timur, dan Muhammad Fakih Maulana yang pernah memperkuat Bayangkara FC U16. Ibnul dan Fakih, saya sangat senang dengan penampilan mereka, ucap Dennis. Mereka mampu membaca permainan dan mereka sangat kompak. Mereka menerapkan hasil latihan dengan baik. Penampilan mereka berdua sangat memukau, imbuhnya. Timnas Indonesia harus waspada, Vietnam U23 imbangi skuad senior. Dalam persiapan SEA Games 2021, Timnas Vietnam U23 tampil luar biasa di laga uji coba dengan berhasil menahan imbang skuad senior. Padahal di uji coba pertama pada Rabu 23 Desember 2020, Timnas Vietnam U23 kalah dengan skor 2-3 dari skuad senior. Namun di laga uji coba kedua pada Minggu 27 Desember 2020 malam waktu Indonesia bagian Barat, Vietnam U23 sukses menahan imbang dengan skor 2-2. Pelatih Park Hang-seo memang sedang fokus mempersiapkan 2 tim di mana Timnas U23 untuk SEA Games 2021 dan skuad senior untuk kualifikasi Piala Dunia 2022.
Tentu hal tersebut harus mendapatkan perhatian khusus dari pelatih Timnas Indonesia Sinteyong yang kini sedang fokus memimpin pemusatan latihan skuad U23 hingga 31 Desember 2020 mendatang. Timnas Indonesia U23 diberikan target tinggi, yakni mampu membawa pulang medali emas SEA Games 2021. Akan tetapi perjuangan mereka sangat berat karena ajang olahraga terbesar se-ASEAN itu akan digelar di Vietnam. Nasib Egy Maulana Fikri di Lesia Gedang terancam di tahun 2021. Pemain Timnas Indonesia Egy Maulana Fikri tampaknya harus bekerja ekstra keras di tahun 2021 untuk bisa menembus skuad utama Lesia Gdańsk. Nama-nama pemain muda macam Jakub Kaluzinski, Kacper Urbanski, dan Mateusz Żukowski mulai menarik perhatian pelatih Lesia Gdańsk Piotr Stokovic. Egy Maulana Fikri harus bisa memperlihatkan penampilan terbaiknya untuk bisa menambah kepercayaan pelatih dan menambah menit bermainnya. Ditanya soal kebutuhan khusus untuk transfer pemain, Stokovic menjawab, "Kami butuh beberapa perubahan untuk menyegarkan ruang ganti." Jadi setelah nama Egy hilang dari memori pelatih tentang proyeksi pemain muda Lesia 2021, apakah sayap Timnas U22 Indonesia ini akan terkena efek penyegaran ruang ganti? Stokovic akan mengumumkannya dalam waktu dekat. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.